Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu alaihi salam. Wa qauluhu adapun dawuhnya Nabi alaihi salam, yaitu man soma Ramadhana, man barang siapa itu soma berpuasa siapa man Ramadhana pada bulan Ramadan, imanan karena beriman, wa ihtisaban dan mengharap ridho, wa ihtisaban dan mengharap ridho, gufiro maka diampuni, lahu bagi man apa ma dosa, apa ma dosa taqaddama yang terdahulu, apa ma taqaddama yang terdahulu atau sudah lewat, apa ma min dambihi dari dosanya man. Maknahu adapun maknanya hadis atau maknanya qauluhu, imanan beriman atau meyakini, imanan meyakini biwujubihi terhadap kewajibannya saum, wa ihtisaban dan juga mengharap, li ajrihi pada balasannya saum, li ajrihi pada balasannya saum, tapi hanya inda rabbihi, di sisi Tuhannya man. Artinya berarti imanan wa ihtisaban itu sadar akan kewajibannya, yakin akan kewajibannya puasa Ramadan. Berarti ini bisa didapatkan dengan yang belajar, bisa didapatkan juga dengan berguru, supaya bisa sampai pada tahap meyakini keimanan atau meyakini kewajibannya puasa. Karena kalau tidak belajar tidak akan tahu bahwa siam Ramadan itu wajib. Kalaupun tahu misalkan dari orang-orang sekitar, itu akan gampang, akan belum tahu kenapa bisa diwajibkan. Wahtisaban juga tujuannya setelah tahu bahwa puasa itu wajib, ia mengharap hanya kepada balasan dari Allah. Itu terkait takfirul khotiat. Jadi tentang yang keberapa berarti? Kedua. Yang pertama kemarin raf'ud darajat, yang kedua adalah takfirul khotiat atau pengampunan dosa. Itu salah satunya juga. Ini bahkan terang benderang ghufira lahu, diampuni bagi orang yang berpuasa, tapi syaratnya imanan wa ihtisaban. Semua dosa ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah lewat. Tapi syaratnya itu dua. Kemudian yang ketiga, wa amma kasru syahwati, adapun dipecahkannya syahwat atau dipecahnya syahwat, itu fa'innal ju'a karena sesungguhnya rasa lapar, fa'innal ju'a karena rasa lapar, wa dhama'a dan dahaga, itu yaksironi memecah apa al-ju'u wa dhama', itu yaksironi memecah apa al-ju'u wa dhama' syahwatal ma'asi, syahwatal ma'asi syahwatnya atau syahwat bermaksiat, syahwatal ma'asi syahwat bermaksiat. Wa kadzalika begitupun, wa kadzalika sebagaimana kasrus syahwat,
sahha benar atau sahih. Sahha sahih anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu bahwasanya Nabi Muhammad itu qala dawuh. Siapa Nabi Muhammad? Ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, wahai segolongan pemuda. Mahsyar itu artinya orang yang punya satu sifat yang sama. Jadi komunitas tapi punya satu sifat yang sama. Contohnya ya Mahsyarus Syabab ini. Berarti komunitas pemuda. Berarti objek dawuhnya Nabi yang ini adalah pemuda-pemuda. Ma'asyiral muslimin berarti komunitas muslim. Nah, Mahsyar itu kurang lebih adalah suatu komunitas. Namanya komunitas itu pasti terkumpul karena satu kesamaan yang sama setidaknya. Jadi komunitas pecinta Vespa misalkan. Nah itu berarti karena semuanya senang Vespa. Komunitas sepak bola. Berarti karena ya dalam satu komunitas itu senang sepak bola, suka sepak bola. Atau komunitas pesantren, komunitas pengkaji fikih misalkan. Berarti karena dalam komunitas itu sama-sama memiliki kecondongan atau kesukaan kepada disiplin ilmu fikih berarti. Nah, Mahsyar itu komunitas yang sama intinya, punya satu sifat yang sama. Pesannya Nabi, man istato'a, man barang siapa. Itu istato'a sanggup siapa man. Minkum di antara kalian. Alba'ata menikah aja. Falyatazawwaj, maka sebaiknya menikah siapa man. Jadi ini pesannya ya Mahsyar, pertama Mahsyar. Mahsyar itu komunitas tadi. Syabab itu dari syab. Syab itu ibarat tingkatan sebelum syekh. Kalau kemarin syekh itu man yablug arba'in. Orang yang sudah sampai usia 40 tahun ke atas itu syekh. Tapi kalau man balago, orang yang sudah balik, walam yujawis salasin, tapi belum sampai 30 tahun usianya, nah itu namanya syab. Berarti kurang lebih dari 13 sampai 30 tahun itu namanya syab atau pemuda. Jadi kita ini semua masih masuk dalam syab, dalam golongan pemuda ini. Jadi man istata'a minkumul ba'ah, kalau kamu bisa nikah, nikah. Tentu yang dimaksud bukan nikahnya, karena nikah saja semua juga sebenarnya bisa. Laki-laki tinggal qabiltu nikah selesai. Tapi yang dimaksud di sini adalah mu'anul ba'ah atau biaya pernikahan. Jadi barang siapa yang sudah punya kesanggupan dari sisi finansial terutama, maka ya mending falyatazawwaj, cepat-cepat nikah. Karena fa'innahu, karena sesungguhnya ziwat atau sesungguhnya menikah tadi itu aghaddu lebih menahan, lebih bisa mengerem, memejamkan, lebih bisa memejamkan lil basori kepada mata atau penglihatan. Wa ahsanu, dan lebih bisa menjaga lil farji kepada farji. Waman barang siapa itu lam yastati, belum bisa, belum sanggup, siapa man.
Lam yastati belum sanggup siapa man fa'alaihi maka atas man bisaumi dengan berpuasa. Fa'innahu karena sesungguhnya saum lahu bagi man itu wijaun kebiri, itu wijaun kebiri. Akhrajahul Bukhari. Nah ini jadi ketika sama benefit yang ketiga kasrus syahwat namanya, atau meredam syahwat. Karena rasa lapar dan haus itu biasanya lebih kuat dibanding syahwat. Ketika sudah terganggu dengan rasa lapar, terganggu dengan rasa haus, itu sudah nggak sempat kepikiran yang lain-lain. Pasti kepikiran utamanya pertama adalah untuk mengenyangkan diri dulu. Baru ketika sudah kenyang bisa mulai mikir yang lain-lain. Jadi ketika sudah mulai perutnya penuh, itu baru bisa tenang untuk mikir yang lain. Entah itu baik ataupun buruk. Tapi selama masih perut itu dalam kondisi kosong, biasanya syahwat itu juga nggak bisa untuk membisiki sesuatu. Melemah syahwat itu. Karena ya tubuh dorongan pertamanya adalah memenuhi kebutuhan yang paling utama dulu, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum. Baru bisa tenang ke yang lain-lain. Nah ini sebenarnya sama juga dalam pengajaran. Jadi untuk tenang dalam melakukan pengajaran itu seharusnya seenggaknya juh dan domaknya itu tidak ada dulu. Jadi seenggaknya rasa lapar dan haus itu minimal sudah tuntas masalah itu. Jadi nggak merasa sedang kelaparan sekali. Itu biasanya malah susah untuk melakukan pengajaran, mengabdikan ilmunya, atau ya, belajar itu juga sama susah. Jadi yang pertama supaya bisa fokus, sama seperti dalam melakukan maksiat, dalam melakukan kebaikan itu juga seenggaknya tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus. Kalau lapar saja itu baik masih, tapi kalau terlalu lapar atau terlalu haus, nah itu susah biasanya untuk fokus pada sesuatu yang baik. Sama halnya juga untuk fokus dalam sesuatu yang buruk, itu susah. Makanya supaya ngerem dari melakukan sesuatu yang buruk, ya udah melakukan namanya puasa ini, yaitu untuk mensangatkan rasa lapar dan haus. Yang tubuh kita sadar itu adalah sesuatu yang utama. Makanya pas dawuhnya Nabi, kalau untuk menahan nafsu, gejolak nafsu yang sifatnya biologis, kalau memang belum sanggup untuk disalurkan secara syar'i, ya sudah lakukan saum, lakukan puasa. Karena puasa itu fa'innahu lahu wijaun. Puasa itu seperti kebiri bagi seorang laki-laki, seakan-akan dikebiri. Dikebiri itu kan adalah dakul baidotaini, atau ibaratnya dua pusaka di bawah hewan tuh, flora apa fauna hewan itu? Fauna, di bawah dua pusaka di bawah yang dijaga oleh fauna, di bawah fauna itu faunanya laki-laki. Nah itu dipotong, seakan-akan dipotong. Padahal di situ adalah sumber dari air mancurnya yang berwarna putih itu. Nah itu sumbernya dari itu pusaka dua itu. Kalau dua pusaka ini dipotong, nah itu namanya dikebiri. Berarti ya nggak bisa untuk sesuatu lah, untuk melakukan sesuatu. Nah puasa itu diibaratkan dengan pengkebirian atau wijaun. Jadi karena puasa itu menekan sekali dalam
hal syahwat tadi, bisa menekan karena rasa lapar. Sama seperti yang kemarin contohnya, anak kecil misalkan di swalayan kemarin, masih di swalayan. Di swalayan itu pandangannya kan lurus kepada coklat. Jadi nafsunya itu pengen dapet coklat. Tapi ketika diberikan sesuatu yang lebih berat daripada rasa syahwat atau rasa ingin kepada coklat, itu biasanya berhenti keinginannya. Apa sesuatu yang berat itu? Nah, biasanya kalau orang-orang Asia itu biasanya menggunakan tepukan kasih sayang biasanya. Jadi anaknya ditepuk atau pokoknya dipukul atau diapakan. Jadi supaya rasa ingin coklatnya itu berganti jadi takut kepada orang tuanya. Jadi sakit yang dirasakan itu lebih berat daripada keinginannya kepada coklat. Akhirnya berganti. Nah, ini juga sama. Jadi yang awalnya nafsunya itu pengen nafsu biologis, tapi berubah jadi sesuatu yang menyakitkan, yaitu rasa lapar dan haus. Sesuatu yang menyakitkan itu biasanya dominan. Sehingga sesuatu yang menyakitkan itu biasanya orang rela mengorbankan sesuatu demi menghilangkan sesuatu yang menyakitkan, meskipun sesuatu itu yang sangat menyenangkan. Jadi ketika orang sehat, orang berusaha mengumpulkan uang. Tapi ketika sudah sakit, orang rela melepas sesuatu yang dulu padahal dikumpul-kumpulkan, sesuatu yang dulu didamba-dambakan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Jadi sesuatu yang dulu dikumpul-kumpulkan, sesuatu yang dulu didamba-dambakan, ternyata rela dilepas begitu saja demi sekedar, dalam tanda kutip, sekedar menghilangkan rasa sakit yang diderita. Karena rasa sakit itu memang biasanya lebih menyita perhatian, lebih dominan dibanding perasaan senang. Nah, itu konsepnya, konsep dasarnya. Jadi makanya puasa itu rasa lapar dan haus itu ibaratnya rasa sakit. Jadi nafsu itu akan rela melepaskan rasa syahwatnya, melepaskan dorongannya terlebih dahulu, asalkan rasa sakitnya itu terlepas dulu. Jadi nafsu nanti juga akan bekerja sama untuk sudah fokus utamanya sekarang adalah menghilangkan rasa sakitnya dulu. Nanti baru saya akan mengajak kepada nafsu biologis lagi. Tapi yang penting sekarang saya sepakat, ayo kita tuntaskan dulu sesuatu yang menyiksa ini, pacekliknya atau bencana ini kita tuntaskan bersama dulu, rasa lapar dan hausnya. Karena bagi nafsu itu juga sesuatu yang menyiksa. Wal ba'ah itu sama seperti yang tadi, seperti anak kecil tadi. Wal ba'atu adapun ba'ah, lafadz ba'ah. Hiya adapun ba'ah itu an nikahu, nikah. Jadi ba'ah itu adalah nikah. Wal wija'u adapun wija'. Huwa adapun wija' itu raddu unsayail fahli. Itu raddu unsayail fahli. Meremuk dua pusaka. Jadi menghancurkan dua pusaka. Itu berarti kan dikebiri. Nazala menempatkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasra saumi, menghancurkannya puasa, menghancurkannya puasa li syahwati. Nah, ini penjelasan resminya dari muallifnya. Manzilata radil saya ini li syahwati, mana sih tadi? Kasrus saumi, menghancurkannya saum atau puasa, li syahwati kepada syahwat. Manzilata radil unsaya ini pada tempat meremuk dua pusaka. Fi hasmi syahwati, fi hasmi syahwati dalam memutus syahwat. Jadi ditempatkan seakan-akan puasa itu adalah pengebirian. Waqad jaa dan sungguh datang atau tiba
Fil hadithi dalam sebuah hadis inna syaitona. Dalam hadis lain dikatakan inna syaitona, sesungguhnya setan itu ya jadi berjalan apa setan min ibni adama dari atau pada anak Adam majrad dami pada atau sebagaimana berjalannya darah sebagaimana berjalannya darah titik. Nah, yang ini fadoyiku terusannya ini dikatakan tambahan dari ulama. Fadoyiku maka persempitlah. Fadoyiku maka persempitlah masalikahu jalannya setan. Masalikahu jalannya setan birjui dengan rasa lapar. Jadi inna syaiton, setan itu memang diperumpamakan oleh Nabi seperti itu berjalan di tubuh kita seperti berjalannya darah. Nah ini sama seperti yang dawuh kemarin, yang futihatil abwab wa ghulliqatil niron wa sufidati syaiton, sama. Ini ada yang berbagai macam pendapatnya ulama. Jadi ada yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya ini adalah ungkapan hakikat atau ungkapan hakiki. Artinya makna sebenarnya. Karena setan itu adalah ajsamun latifah. Adalah makhluk yang halus lah. Kalau bahasa kita makhluk halus. Karena makhluk halus, jadi ya wajar bisa masuk ke suatu tempat yang sesempit itu, yaitu di peredaran darah. Karena setan adalah makhluk yang sempit. Tentu biat darilah dengan diperbolehkan oleh Allah, karena diberi kekuasaan oleh Allah untuk ya berjalan di peredaran darah. Itu ada yang memaknai hakiki. Tapi ada yang memaknai majrad dam, artinya berjalan di peredaran darah manusia. Artinya berarti selama darah itu masih beredar di dalam tubuh manusia. Berarti artinya lagi adalah selama manusia masih hidup, setan itu ya jeri, masih berjalan, masih akan mengelilingi tubuhnya, masih akan datang dari depan belakang, atas bawah, kiri kanan, masih akan menggoda madama ya jeri adam, selama masih mengalir darah di dalam tubuhnya. Itu ada yang makna kedua seperti itu. Jadi makna majas atau makna perumpamaan, penggambaran. Jadi seakan-akan mengalir atau godaannya itu selalu ada selama darah kita masih teralirkan, selama darah kita masih dipompa sekujur tubuh. Nah, ini makanya ada yang mengatakan fahuwa kinayatun. Jadi ada yang bilang, ada yang mengatakan berpendapat bahwa itu adalah kinayah atau penggambaran saja, cuma penggambaran antamakkunihi min ihwa'il insan, dari potensi atau kemampuan iblis dalam menggoda manusia, tamakkunan taman, dengan berbagai posibilitas, dengan berbagai kemungkinan, selama masih bernafas, selama masih hidup. Apalagi kalau ada ammarotum bisu, ada nafsu ammaroh. Apalagi kalau sudah ada setan yang mengalir dalam darahnya, kemudian ada pompa penguatnya namanya nafsu ammaroh kemarin. Nah itu semakin menjadi-jadi, semakin kuat. Kemudian juga ada penggambaran lain. Ini juga selain penggambaran tadi, ini juga untuk mengingatkan, jadi pengingat. Namanya yajri majrad dam, namanya setan berjalan di peredaran darah manusia, itu sama seperti darah berarti. Manusia tuh tidak pernah sadar bahwa di dalam tubuhnya itu darah sebenarnya sedang mengalir. Nah, ini bentuk penggambaran. Penggambaran berarti setan itu dalam menggoda manusia itu juga selembut aliran darah.
Artinya manusia itu kadang susah untuk merasakan, padahal tahu. Makanya dikatakan wa anta tansa syaiton. Sampai-sampai kamu itu lupa kepada adanya setan. Wa huwa la yansaka. Padahal namanya darah yang mengalir itu nggak pernah lupa bahwa dia sedang mengalir ke suatu tempat, dari satu tempat ke tempat lain, bahwa dia sedang memiliki visi atau misi tertentu. Namanya darah itu punya misi untuk membawa oksigen, membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Berarti misinya dia selalu ingat. Selama darah itu teralir, selama darah itu dipompa dari jantung, berarti dia masih ingat bahwa dia punya tujuan untuk ketika dialirkan oleh jantung. Nah, setan itu juga sama. Dia itu dilupakan oleh manusianya, tapi wa huwa la yansaka. Dia itu selalu ingat pada visi misinya. Yaitu apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Supaya manusia itu banyak yang berpaling dari Tuhannya. Makanya sampai diperingatkan berkali-kali, wa inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Setan itu bagi kalian adalah musuh, jelas. Maka jangan sampai menganggap setan itu selain musuh. Setan itu musuh, sudah, titik. Nggak ada selain itu. Jadi apapun yang dikatakan setan, yang dibisikkan, itu selalu adalah sebuah tipuan. Kalau bukan untuk menyesatkan, kalau bukan untuk menjatuhkan kepada maksiat, minimal untuk meminimalisir ketaatan. Itu sama seperti ketika ada kisah, ada orang ahli sholat subuh. Suatu ketika orang ini sepuh dan ya buta atau bermasalah, punya masalah kesehatan. Pengen sholat subuh. Ketika mau berangkat ke masjid sholat subuh, di tengah-tengah tiba-tiba terjegal, kepleset, kemudian akhirnya mau nggak mau bajunya kotor karena posisi sedang hujan. Dan ya namanya pagi, tentu ada embun-embun, ya pastinya basah. Akhirnya bajunya kotor. Karena bajunya kotor, balik lagi ke rumah. Ketika di rumah salin baju baru, balik lagi mau ke masjid. Ketika mau ke masjid, kepleset lagi, kesandung lagi. Akhirnya bajunya kotor lagi, balik lagi ke rumah, salin baju baru lagi, masih siap-siap berangkat ke masjid. Akhirnya di tengah jalan, pelan-pelan, hati-hati, tiba-tiba ada orang menuntun. Ayo Pak, tak tuntun mau ke masjid. Saya tahu sampean mau ke masjid dan tidak telat, ayo tak tuntun. Akhirnya dituntun. Begitu selesai sampai masjid, ini kok jenengan baik sekali mau nolong saya, menuntun saya ke masjid. Kok mau membantu saya berjalan ke masjid? Sampean itu apa enggak lagi kerja, apa enggak lagi sibuk? Kemudian kata orang tadi yang membantu, ana syaiton, saya itu adalah setan atau iblis. Saya itu adalah setan. Sebenarnya saya itu yang dari tadi memelesetkan atau menyebabkan Anda terjatuh. Kaget orangnya. Lah ini setan kok mau ngaku? Kok akhirnya ngaku bahwa dia yang bikin kepleset, bikin terjatuh. Jadi ternyata yang dari awal menjegal itu setan 2 kali. Kemudian ditanya sama orang tadi, lah terus kenapa kok akhirnya memutuskan untuk membantu saya sampai ke masjid? Itu kan bertentangan dengan misi kamu. Nah itu bertentangan dengan misinya setan. Nah katanya setan, katanya si penggoda tadi, iya, saya memang punya misi sedemikian. Tapi sampai sudah 2 kali. 2 kali saya jegal. Kok ia malah balik ke rumah kemudian mengganti baru lagi. Kemudian saya dengar ketika di yang ketiga kok sampai kepleset lagi, kemudian balik lagi ke rumah. Maka saya mencuri dengar dari malaikat, ghafarallahu dzunubahu. Nanti dosa-dosa kamu akan diampuni. Nah itu malah merepotkan saya. Nanti saya lagi ngeriset lagi tugasnya. Jadi malah merepotkan. Jadi mending sekalian saya bantu aja ke masjid. Jangan sampai diampuni dosa-dosanya. Wong niatnya menggoda kok malah diampuni dosanya, itu kan bertentangan malah. Akhirnya mau nggak mau ya sudah, ayo sekalian saya bantu. Jadi seakan-akan membantu, tapi tujuannya adalah meminimalisir tadi itu.
Nah, kadang-kadang setan itu seperti itu. Karena setan kan sesuatu yang ajasamun latifah tadi. Eksistensi yang sangat lembut, eksistensi yang ya selembut itu. Jadi kadang bisa mencuri dengar. Nah, kila dikatakan setan itu bisa naik ke langit kesekian untuk mencuri dengar. Mencuri dengar obrolannya malaikat yang ganti shift. Sehingga ketika dapat 1-2 informasi, nah kadang itu digunakan untuk untuk menggoda, untuk ihwail insan, menipu daya manusia. Makanya bahasanya tipu daya. Karena memang ya seakan-akan membantu tapi ternyata sebuah ilusi. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya informasi berarti. Karena setannya tadi memiliki satu informasi, seandainya yang ketiga 3 kali dijegal, sampai dijegal 3 kali, nah itu kan akan diampuni tadi misalkan. Berarti kan itu ada satu informasi yang dimiliki oleh si penggoda tadi. Nah itu berarti informasi itu bisa sangat menunjang kepada tercapainya visi. Nah itu setan ternyata memiliki itu. Jadi sadar betul bahwa informasi itu penting dalam menggapai misi dan visinya. Nah, kalau kita tujuannya berarti visinya kita tahu adalah ibtigha imaradatillah, menggapai ridhonya Allah. Berarti dalam menggapai visi misi ini kita coba untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya supaya bisa menggapai visi ini tadi. Nah, informasinya bisa didapatkan dari mana? Ya salah satunya dari belajar di pesantren, belajar ilmu agama. Wa amma takfirus shadaqat. Nah, itu yang ketiga tadi. Yang ketiga adalah kasrus syahwat. Padahal puasa tapi bisa memecah syahwat. Itu kan sebenarnya juga sesuatu yang agak tidak nyambung sebenarnya. Makanya perlu penjelasan kadang-kadang. Wa amma takfirus shadaqat. Memecah syahwat itu sudah tidak begitu nyambung sebenarnya dari puasa. Apalagi ini. Wa amma takfirus shadaqati, adapun memperbanyak sedekah. Jadi di antara manfaat atau benefitnya puasa, dawuhnya Izzuddin bin Abi Salam, itu adalah taksirus sedekah, memperbanyak sedekah. Wah, ini juga malah seakan bertolak belakang. Ini puasa kok tiba-tiba sedekah. Kok bisa benefitnya memperbanyak sedekah? Ternyata pendekatan beliau fali'anna shaim, karena sesungguhnya orang yang berpuasa, fali'anna shaim, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu idza jaa, ketika lapar siapa shaim. Tadzakaro, jadi ingat siapa shaim. Tadzakaro, jadi ingat siapa shaim ma pada kondisi. Ma pada kondisi indahu di sisi shaim. Minal ju'i, dari rasa lapar. Fahad tahu, maka mendorong terhadap shaim. Fahad tahu, maka mendorong terhadap shaim apa dzalika tadzakkur, apa dzalika tadzakkuru ma indahu ila it'amil ja'i, pada rasa ingin memberi makan orang yang lapar. Ila it'amil ja'i, pada rasa ingin memberi makan orang yang lapar. Ini nafsu saya ternyata udah mulai mendorong untuk menuntaskan lapar dan haus ini. Jadi mulai nggak fokus. Wa amma takdiru sadaqat. Biasanya juga ketika sudah didorong nafsu, ketika nafsu sudah sepakat untuk menuntaskan dulu rasa lapar dan haus, ketika kitanya bisa membentengi untuk tidak makan dan minum, biasanya nafsu itu dorong ke
alternatif ke opsi kedua, yaitu rasa ngantuk. Jadi karena putus asa untuk udah kalau memang nggak bisa ngedorong ke makan dan minum, ya sudah, ayo kita tidur aja supaya ndak kerasa lapar dan hausnya. Jadi sekalian sama-sama ndak menyelesaikan visi misi kita, katanya nafsu. Lafalian nasoim, karena orang memperbanyak sodakoh itu ternyata dawuh beliau, karena orang yang berpuasa itu tentu pasti akan idajaa, merasakan rasa lapar, merasakan dahaga. Berarti pernah pada titik yang di titik itu sangat kelaparan, karena dari subuh sampai maghrib berarti kan tidak makan, apalagi di jam 4 jam 5, wah itu momen puncak rasa lapar. Atau biasanya puncak itu malah jam 1 biasanya, karena masih jauh dari berbuka tapi rasa lapar sudah sangat terasa. Jadi biasanya puncaknya itu malah jam 1. Kalau setelah asar biasanya itu malah lebih enteng, karena sudah tahu, otaknya sudah punya pereda nyerinya yaitu tinggal 2 jam lagi berbuka. Tapi kalau jam 1, jam 12 itu matahari sedang terik-teriknya, buka masih jauh-jauhnya, tapi rasa lapar sudah menyiksa sekali. Jadi puncaknya sebenarnya siang, jam 1 jam segini, jam 1 jam 2 ini, 12 1 2. Itu puncak-puncaknya. Lah orang yang berpuasa itu pernah merasakan puncak rasa lapar ibaratnya. Sangat lapar, pernah merasakan rasa lapar. Sehingga ketika seperti itu harusnya dia ingat, ketika melihat orang lain yang kelaparan, tentu bukan karena puasa. Misalkan karena dia memang tidak punya sesuatu untuk membeli makanan atau untuk dimakan, maka dia akan teringat pada rasa lapar yang pernah dirasakannya. Sehingga seharusnya dia akan tergerak untuk bersedekah, untuk mendermakan 1-2 rupiah dari kantongnya, atau roti-roti minimal atau makanan untuk disedekahkan kepada orang yang jai', orang yang lapar. Jadi salah satu imbas puasa secara tidak langsung dari wa amma takfiru shadaqat adalah untuk melatih empati, untuk mendidik empati. Jadi mendidik kebersamaan antar sesama manusia. Kenapa? Fa'innama, karena sesungguhnya yarhamu bisa berempati. Yarhamu berempati al-usyaqo kepada orang yang merindu. Siapa man orang asyiko yang pernah merindu. Orang itu tahu betapa indahnya jatuh cinta ketika dia sudah pernah merasakan jatuh cinta itu sendiri. Nah ini perumpamaannya dalam cinta-cintaan ya. Tapi ini tentu bukan cinta-cintaan kepada manusia. Jadi ini usyak, orang yang merindukan Allah itu bisa tahu. Misalkan kadang ada orang yang nganggep suatu perilaku itu lebay, suatu perilaku itu berlebihan. Nah itu karena misalkan nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang dianggap berlebihan tadi. Jadi kadang misalkan melepaskan seluruh hartanya, kemudian bertapa di suatu tempat yang sepi, menyendiri, itu untuk bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah misalkan. Saya bahasakan dalam bahasa yang Islami aja. Itu bagi orang-orang yang tidak paham pasti akan menganggap aneh. Wong dulunya orang kaya, dulunya orang yang punya, kok mau melepaskan, mendermakan seluruh harta yang sudah diupayakan. Itu karena belum pernah merasakan hal yang sama, karena belum asyiko, belum digolongkan dalam orang-orang yang merindu kepada sang kekasih. Karena memang yarhamul usyak man asyik, hanya orang yang pernah merasakan rindu yang bisa memahami atau bersimpati kepada orang yang merindu juga. Jadi sisi positif puasa itu salah satunya adalah yaitu melatih empati. Kalau dawuhnya Ahmad Syauqi itu ibaratnya
pembesarnya pujangga. Jadi seorang pujangga besar, pujangga agung. As-saumu itu hirmanun masyru'un, dawuh beliau. Puasa itu adalah penghalang yang disyariatkan. Jadi penghalang dari sesuatu yang buruk, tapi yang di SOP-kan. Jadi memang diprosedurkan. Wa ta'dibun bilju. Puasa itu juga pendidik tapi menggunakan rasa lapar. Makanya tadi bisa mendidik empati, mendidik simpati. Wa khusyu'un lillah wa khudu'un. Puasa itu juga bisa melatih khusyuk kepada Allah. Karena ketika lapar itu biasanya ya Allah lapar sekali. Nah itu melatih mengingat Allah. Wa khudu'un, dan jadi teringat bahwa kita itu hanya manusia biasa. Artinya ya tetap butuh makan dan minum. Lalu apa yang mau disombongkan, sehingga terlatih untuk khudu', untuk rendah hati. Likulli faridatin hikmah, dawuhnya beliau. Masih lanjutannya. Jadi segala sesuatu yang diwajibkan, difardukan, itu hikmatun pasti terdapat kebijaksanaan di sana. Wahadal hukmu, adapun tentang puasa ini, dohiruhu al-adab. Bungkusnya itu adalah sesuatu yang menyiksa, tapi wabatinuhur rahmah. Tapi isinya adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan, menyegarkan, atau sesuatu yang baik sekali. Berarti gambarannya seperti duren. Bagian luarnya duri, tapi bagian dalamnya mengenyangkan dan mengenakkan. Gambarannya kayak duren. Ini pendapatnya beliau. Jadi hukmu dohiruhul adab, batinuhur rahmah. Bagian luarnya itu duri, bagian dalamnya ya buahnya, baru terlihat di bagian dalam. Tapi bagian luarnya seakan-akan menyiksa. Begitupun puasa. Jadi bagian luarnya dohiruhul adab, seakan-akan menyiksa diri. Karena wong enak-enak bisa makan, malah memilih untuk lapar dan dahaga. Itu kan seakan-akan azab. Tapi batinuhur rahmah. Tapi esensi di dalamnya ternyata sesuatu yang luar biasa. Karena ya banyak benefit yang sudah disebutkan kemarin. Termasuk diantaranya melatih nafsu, melatih empati, melatih simpati kepada orang lain. Waqad balagona, karena manusia ini kan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu pendekatan modernnya. Waqad balagona, dan sampai kepada kami apa anna Sulaimana, bahwasanya Nabi Sulaiman, au Yusuf atau Nabi Yusuf alaihi wassalam. Jadi berarti antara Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, entah yang mana. Bahwasanya ternyata Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman itu layak kulu, tidak mau makan, tidak menghendaki makan. Hatta yakula, sampai makan. Siapa? Jami'ul muta'alliqina, semua orang yang bersinggungan. Semua orang yang bersinggungan bihi, dengan beliau. Entah itu Nabi Yusuf atau Sulaiman. Bihi, dengan Sulaiman atau Yusuf. Fasu'ila, maka ditanyakan. Siapa Sulaiman atau Yusuf? Andalika, tentang layak kulu hatta yakula. Andalika, tentang layak kulu hatta yakula. Maka ternyata jawabannya faqala, maka dawuh siapa Sulaiman atau Yusuf. Ternyata akhofu, saya takut. Akhofu, takut siapa saya? An asba'a, jika kenyang saya. Fa'ansa, kemudian lupa saya.
al-ja'i'a kepada orang yang lapar. Apalagi beliau berdua, entah Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, itu terkenal adalah, kalau Nabi Sulaiman raja, Nabi Yusuf adalah pemerintahan, ada di dalam pemerintahan. Sehingga ini juga jadi pendidikan untuk kita, bahwa ketika masuk di demikian-demikian, maka bisa belajar dari kedua nabi ini, atau salah satu dari kedua nabi ini, dimana beliau tidak berani makan sampai minimal orang-orang di sekitarnya itu sudah makan. Jami'ul muta'alliki nabihi, semua orang yang bersinggungan dengan beliau. Ketika beliau masih lihat sekitar-sekitarnya ada yang lapar, maka beliau tidak mau makan dulu, karena beliau takut jadi melupakan orang-orang yang kelaparan tadi. Tapi kalau posisi beliau masih sedang lapar, tentu beliau punya simpati yang sama, punya empati yang sama kepada orang-orang yang lapar. Jadi merasa empati juga, merasa iba juga, merasakan kepedihan yang dirasakan oleh orang yang lapar juga. Itu saking menahan dirinya, menahan nafsu, bahkan dalam kelaparan beliau tidak berani melebihi yang lain. Jadi tidak berani kenyang duluan. Makanya qala ba'dul auliya, sebagian auliya itu ketika mau dahar, ketika mau makan itu berdoa gini, Allahumma la tu'akhidni bihaqqil ja'iin. Ya Allah, jangan siksa kami, jangan siksa saya, meskipun toh di sebelah-sebelah atau di bumi ini masih ada orang-orang yang lapar. Jadi mohon jangan siksa saya. Karena saking simpatinya kepada ja'iin, kepada orang-orang yang lapar. Itu simpatinya berarti sudah, nah ini tingkat expert, sudah di level atas ini. Itu yang keempat. Ternyata selain memicu, memperbanyak sedekah melalui pendidikan simpati, pendidikan mental, itu juga bisa melatih ego, jadi melatih egonya. Wa amma tawfirut ta'ati, adapun menyempurnakan taat, itu fali annahu tsumma qala wallahu a'lam bishawab.